Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dehan Entertain, pusat informasi, pengetahuan dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali kepada kalian semua tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini saya akan memberikan satu spoiler film dari Dataran Korea. Film yang sangat luar biasa, film yang sangat mengharukan, dan saya jamin kalian akan terharu dan menangis berseduh-seduh setelah menonton film ini. Langsung saja kita mulai spoiler filmnya. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Junkyung. Junkyung adalah anak yang sangat pintar. Dia menjadi juara lomba matematika tingkat provinsi. Suatu hari Junkyung pulang dari sekolah bersama kakak perempuannya dan orang-orang penduduk desanya. Mereka berjalan melewati rel kereta. Tiba-tiba ada kereta datang. Mereka pun segera berlari dan menyelamatkan diri. Junkyung sekarang sudah dewasa. Dia sedang menulis surat untuk presiden, dan itu adalah surat ke-54 yang ditulisnya. Junkyung tinggal bersama ayah dan kakak perempuannya yang bernama Bukyung. Ayah mereka bernama Taeyeon. Dia adalah seorang masinis kereta api. Mereka tinggal di daerah terpencil tanpa jalan di provinsi Gyeongsang Utara. Dan di sana hanya ada rel kereta api, tapi tidak ada stasiun. Bahkan penduduk desa harus melewati 3 terowongan dan 3 jembatan untuk menuju ke stasiun terdekat. Tentu saja dengan resiko yang sangat besar, karena mereka tidak tahu kapan kereta api akan lewat. Junkyung dan kakaknya sudah sampai di stasiun Sungbu. Hari ini adalah hari pertama Junkyung masuk SMA Yungbin. Mereka akan berangkat naik kereta api yang kemudian oleh ayahnya sendiri akan diantar menuju stasiun terdekat dengan sekolahnya. Mereka harus naik sepeda setelah turun dari stasiun untuk menuju sekolahnya. Upacara penerimaan murid baru sudah dimulai. Junkyung dengan sepedanya datang terlambat. Salah seorang murid perempuan memperhatikannya. Dia bernama Sungrahi. Stasiun Sungbu terancam akan ditutup karena penumpangnya semakin sepi, dan itu menambah nasib buruk bagi Junkyung dan penduduk desanya, karena stasiun itu adalah stasiun yang paling dekat dari desa mereka. Saat Junkyung akan berangkat sekolah, tetangganya menitipkan anaknya yang juga akan berangkat sekolah. Junkyung terlambat lagi. Ternyata dia satu kelas dengan Rahi. Waktu ujian hanya tinggal 5 menit, tapi hebatnya Junkyung dengan cepat segera menyelesaikan soal-soal ujiannya. Dan Rahi akhirnya menyadari kalau Junkyung adalah seorang yang sangat jenius. Sementara lagi, ayah mereka akan ulang tahun. Bukyung berencana akan memberikan kado, tapi sepertinya hubungan Junkyung dan ayahnya kurang baik. Rahi melihat Junkyung sedang mengirimkan surat. Sesampainya di sekolah, dia pun penasaran lalu memeriksa tas Junkyung. Rahi dan temannya lalu membaca surat Junkyung yang akan dia kirimkan pada presiden. Saat makan malam, Taeyeon berkata kalau mengirimkan surat ke presiden untuk minta stasiun adalah usaha yang sia-sia. Dia sebenarnya ingin pindah rumah, tapi Junkyung selalu menolak. Rahi meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan. Dia juga berkata kalau tulisan atau ejaan Korea dari surat Junkyung salah semua. Rahi adalah anak seorang anggota kongres pemerintah, anak DPR lah ya. Rahi akhirnya mengajari Junkyung cara menulis Hangul yang benar. Hangul adalah susunan tulisan Korea, dan mereka berdua sekarang menjadi lebih akrab. Setelah mengirimkan surat, Junkyung harus segera pulang karena dia adalah pemandu bagi orang-orang desanya agar terhindar dari bahaya kereta api yang lewat. Rahi lalu menyarankan agar Junkyung membuat alat yang bisa memberikan sinyal kalau ada kereta yang akan lewat. Merasa itu adalah ide yang bagus, Junkyung lalu segera membuatnya. Alat yang bisa mendeteksi getaran. Jadi, mereka bisa tahu kalau ada kereta yang akan lewat dari ujung terowongan. Junkyung lalu memasang dan menjelaskan kegunaan alat itu kepada para penduduk desanya. Kejeniusan Junkyung juga membuat gurunya meminta bantuan untuk mengerjakan tesis astronomi milik teman-temannya. Junkyung sangat menyukai pengetahuan tentang bintang dan luar angkasa. Sementara Rahi berkata kalau mimpinya adalah menjadi inspirasi Junkyung. Rahi bahkan mengajak Junkyung untuk pindah ke sekolah Seoul dengannya. Bukyung sangat senang mengetahui adiknya yang sedang dekat dengan seorang perempuan. Hubungan Junkyung dan Rahi pun semakin dekat. Sudah banyak surat yang dikirimkan, tapi belum juga ada balasan. Lalu Rahi punya ide agar Junkyung tampil di TV dengan cara mengikuti kuis. Namun meskipun Junkyung jago matematika, dia kurang bagus dalam pengetahuan umum. Rahi lalu menyuruh Junkyung untuk mengikuti lomba matematika tingkat nasional. Caranya akan mendapatkan penghargaan dari presiden, dan itulah caranya agar Junkyung bisa menyampaikan keinginannya secara langsung kepada presiden. Junkyung akhirnya memenangkan lomba. Dia akan pergi ke Daegu untuk upacara penghargaan, tapi ternyata Bapak Presiden tidak bisa hadir.
Rahi pun tidak sabar dan mengajak Jungkook untuk pergi ke Seoul untuk menemui presiden. Mereka berdua lalu berangkat ke Seoul, tapi mereka berhenti di tengah perjalanan karena Jungkook mentah-mentah tidak kuat naik suatu kendaraan. Rahi mengajak Jungkook ke rumahnya. Dia sangat canggung saat Rahi mengajak menonton film. Mereka berdua melihat adegan dewasa di film, lalu mereka yang mencobanya. Konyol sekali. Tapi semuanya gagal karena kasetnya rusak. Ditambah ibu Rahi juga sudah datang. Jungkook dipanggil oleh kepala sekolahnya di esok harinya. Ternyata di sana ada Rahi dan ayahnya juga. Ayah Rahi berkata kalau dia akan memindahkan Rahi ke Seoul. Dia juga akan mengajak Jungkook dan menyekolahkannya di sana. Jungkook bingung memutuskan. Dia akan meminta pendapat ayahnya, tapi ayahnya sedang sibuk. Tetangga Jungkook jatuh ke sungai karena menghindari kereta api. Karena alat yang dipasang Jungkook itu ternyata sudah rusak. Beruntung mereka berhasil selamat. Jungkook merasa kebingungan, ternyata dulu kakaknya juga terjatuh ke sungai saat berusaha mengambil piala milik Jungkook. Jungkook tenggelam ke dalam sungai dan tidak bisa ditemukan. Jungkook frustasi dan membuang pialanya, tapi tiba-tiba piala itu kembali lagi ke kamarnya. Ternyata selama ini Jungkook bersama arwah kakaknya. Bukyung sangat menyayangi adiknya. Dia akan tetap menjaga Jungkook selama dia masih tinggal di rumah itu. Jungkook sampai tidak mau pindah rumah agar tetap bisa bertemu dengan kakaknya. Rahi menunggu Jungkook untuk berangkat ke Seoul, tapi Jungkook tidak datang. Dia sangat sedih dan ternyata Jungkook melihatnya dari kejauhan. Jungkook ingin tetap sekolah di SMA Yongbin dan tinggal di desanya. Dia merasa tidak sanggup berpisah dengan kakaknya dan tetap mempunyai impian membangun stasiun untuk desanya. Suatu hari, Jungkook mendapat telepon. Suratnya telah dibaca oleh presiden dan Pak Presiden mengizinkan pembangunan stasiun di desa mereka, tapi tidak dalam waktu dekat karena masalah anggaran. Jungkook lalu mengajak masyarakat untuk membuat stasiun sendiri. Jungkook mendapat surat kaset dari Rahi. Rahi sangat merindukannya, begitu juga dengan Jungkook. Jungkook sudah membangun stasiun sendirian, bersama dengan warga tentunya. Tidak berapa lama, para penduduk desa datang untuk ikut membantunya membuat stasiun. Mereka lalu bersama-sama membangun stasiun, dan akhirnya stasiun itu pun selesai, dan mereka beri nama stasiun Yangwon. Jungkook tidak pandai berbicara, dari dia membalas surat kaset Rahi dengan tulisan. Jungkook didatangi oleh orang dari Departemen Kereta Api Nasional. Mereka berencana akan membuat artikel tentang kisah Jungkook di majalah mereka. Saat Jungkook pulang dari sekolah, dia kaget saat melihat Rahi ada di depan rumahnya. Mereka berdua makan malam dengan ditemani oleh Bukyung yang tak kasat mata. Jungkook ternyata mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan sekolahnya ke Amerika. Namun, dia tidak mau membahasnya. Hari ini adalah hari ulang tahun Jungkook. Dia akan mengantar Rahi pulang, tapi Rahi berkata kalau dia ingin menginap. Jungkook tetap mengantar Rahi pulang. Mereka berdua berjalan menyusui kereta. Kunang-kunang pun ikut menyaksikan kemesraan mereka. Impian Rahi hanya satu, dia ingin melihat Jungkook menjadi seorang yang sukses. Sebenarnya, Jungkook mempunyai kesempatan masuk NASA jika dia mau melanjutkan sekolahnya di Amerika. Bukyung sebenarnya hanya ingin adiknya tersenyum dan berkata, "Aku pergi sekarang ya." Dia tidak mau menghambat adiknya untuk menjadi orang sukses. Bukyung dan para penduduk desa sedang bersiap-siap untuk naik kereta di stasiun baru mereka. Tapi ternyata kereta api dengan Mercedes Taeyeon tidak berhenti. Penduduk desa sangat marah kepadanya. Tapi Taeyeon tidak bisa berhenti karena stasiun itu belum diresmikan. Taeyeon marah-marah saat membaca artikel tentang Jungkook di majalah. Dia tidak terima kalau di situ ditulis bahwa kematian ibu dan kakaknya adalah salah Jungkook. Padahal ibunya meninggal karena dia tidak ada di kereta untuk pergi ke rumah sakit. Dan kakaknya meninggal akibat jatuh dari jembatan karena menghindari kereta api. Lalu pembina majalah menjelaskan kalau mereka itu tidak mengarang tulisan itu, tapi Jungkook sendirilah yang mengatakannya. Jungkook sangat ingin membuat stasiun karena dia ingin dipuji oleh ayahnya dan berharap ayahnya akan memaafkannya. Ibunya meninggal saat melahirkannya dan kakaknya jatuh dari jembatan juga karena pialanya. Jungkook merasa itu semua adalah salahnya. Dia juga sangat frustasi saat kereta api tidak mau berhenti di stasiun Yangwon. Dia bahkan membuang kartu ujian untuk bisa masuk ke sekolah NASA di Amerika. Taeyeon sangat sedih begitu dia tahu alasan kenapa anaknya ingin kembali membangun stasiun. Guru Jungkook yang bernama Pak Kim memberitahu Taeyeon kalau ada ujian yang harus diikuti Jungkook agar dia bisa bersekolah di Amerika. Tapi mereka harus segera berangkat saat itu juga. Taeyeon merasa bingung. Dia bingung memutuskan berhenti di stasiun Yangwon untuk membuat Jungkook
Sadar atau tidak, tapi tiba-tiba Taeyeon menarik rem. Dia berhenti di stasiun Yangon. Taeyeon mengambil resiko karena melanggar aturan dengan berhenti di Yangon. Dia segera turun dan menjemput Jungkyung. Taeyeon lalu menyuruh Jungkyung untuk segera bersiap-siap karena kereta api telah menunggu di stasiun Yangon. Bukyung ternyata mengambil kartu ujian yang dibuang adiknya. Jungkyung dan ayahnya segera berlari menuju Satyun dan mereka pun akhirnya berangkat. Pak Kim sudah mendukung mereka. Dia akan mengantarkan Jungkyung ke Seoul, tapi Taeyeon sendiri yang akan mengantar anaknya. Dan ternyata Taeyeon juga belum pernah ke Seoul. Waktu ujian semakin mepet, sementara Jungkyung dan ayahnya masih belum mengetahui kemana arah mereka harus pergi. Mereka berdua akhirnya tiba di tempat ujian, tapi mereka terlambat. Taeyeon tidak menyerah. Dia membuka pagar dan menahan satpam. Dia lalu menyuruh Jungkyung agar segera masuk dan mengikuti ujian. Jungkyung akhirnya menerima surat pengumuman dari Asosiasi Astrofisika Korea. Taeyeon membuka pintu kamar. Dia melihat Jungkyung yang sedang menangis. Dia menyemangati anaknya agar tidak menangis karena gagal ujian. Tapi ternyata Jungkyung berhasil menjadi nomor 1 di Korea dan berangkat ke Amerika. Mereka berdua merayakan keberhasilan Jungkyung dan Taeyeon mengajari anaknya minum. Taeyeon menyesali 2 hal di dalam hidupnya. Yang pertama, dia bersikeras untuk tetap bekerja dan tidak segera pulang saat istrinya akan melahirkan. Dan yang kedua, dia tidak datang saat Jungkyung mendapatkan piala lomba matematika. Dia lalu menyuruh Bukyung untuk ke sekolah adiknya, dan dia adalah masinis saat kereta api melewati Bukyung dan Bukyung akhirnya terjatuh dari jembatan. Itulah sebabnya kenapa dia selama ini menjaga jarak dari anaknya itu. Dia takut akan kehilangan orang yang dicintainya lagi. Jungkyung akhirnya berangkat. Dia naik kereta ditemani oleh kakaknya. Jungkyung lalu mengucapkan apa yang selama ini kakaknya inginkan. "Kakak, aku pergi sekarang ya." Bukyung pun akhirnya pergi dengan tenang. Scene ini benar-benar membuat saya menangis terseduh-seduh. Jungkyung sudah di bandara dan akan berangkat. Dia menelpon Rahi tapi tidak ada yang mengangkatnya. Saat dia akan berangkat, tiba-tiba Rahi datang. Mereka berdua saling berlari dan Rahi memukul Jungkyung agar dia terjatuh. Rahi marah-marah karena Jungkyung tidak memberitahunya kalau akan berangkat. Rahi berpesan agar Jungkyung tidak melihat gadis lain dan makan yang banyak, tidak boleh sakit, dan Jungkyung pun hanya boleh memikirkannya. Nah, akhirnya film pun selesai. Film ini sangat luar biasa, mengemas bagaimana impian seorang anak di pedesaan kecil yang memiliki jenius luar biasa yang sangat mencintai kakaknya. Kemudian dia berusaha dengan keras membangun impiannya sendiri dimulai dari desa kecil itu. Kisah ini membuat kita menjadi terinspirasi bagaimana impian yang besar bisa dimulai dari siapapun dan dari daerah manapun dan oleh siapapun. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.